videonya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dengan cara klik subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah, jangan lupa ya. Dan sekarang kita lanjut. Halo, assalamualaikum bunda semuanya, welcome back to my channel MJ Mama dan Jian. Di video kali ini aku nggak memberikan tips ataupun tips and trick lah, tapi kali ini aku mau berbagi pengalaman, mau berbagi dulu cerita yang pastinya sih seputar dunia kita ya, seputar dunianya emak-emak, seputar dunianya ibu-ibu. Jadi aku itu dulu setelah melahirkan anak pertama, aku itu langsung memasang IUD, langsung pakai IUD itu langsung setelah melahirkan begitu bunda. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang bagaimana aku dulu pengalaman aku tentang memakai alat kontrasepsi IUD itu. Dan untuk teman-teman, untuk bunda semuanya, untuk mom semuanya yang baru mampir di channel aku, jangan lupa subscribe-nya dulu ya, ditunggu nih subscribe-nya. Dan untuk mam semuanya, untuk bunda semuanya, pokoknya untuk semuanya yang udah ngikutin aku, terima kasih yang udah mensubscribe, terima kasih yang udah nonton video aku sampai beres. Mudah-mudahan kebaikan dari bunda-bunda semuanya, dari mam semuanya akan menjadikan pahala di dunia ataupun di akhirat lah, pokoknya mudah-mudahan digantikan dengan yang lebih dan lebih lagi, seperti itu. Pokoknya mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk bunda semuanya. Begitupun aku ya. Dan mudah-mudahan video kali ini, pengalaman aku kali ini, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya yang mungkin lagi bingung apa sih ya IUD atau gimana sih. Kadang kan takut ya dengar kalau pakai IUD itu, soalnya IUD itu dipasangnya kan di area sensitif kita lah, di mispi gitu. Jadi kadang-kadang ada yang rasanya tuh takut atau cemas. Tapi kalau aku dulu ya, waktu memasang IUD itu kan, di waktu pemasangan IUD itu aku belum punya pengalaman dan belum punya banyak pengetahuan tentang apa itu KB dan apa sih alat-alat kontrasepsi, tentang efek samping dan gimananya tuh aku belum sama sekali, belum terlalu paham, belum terlalu tahu. Karena itu aku anak pertama, setelah melahirkan langsung gitu memasang, dan setelah menikah itu aku dulu langsung hamil. Setelah menikah itu aku udah nggak dapet lagi head, dan aku alhamdulillah langsung dikasih momongan, terus kan langsung ya melahirkan langsung. Nah jadinya waktu melahirkan itu aku kan setelah melahirkan sih alhamdulillah aku normal ya. Anak pertama aku laki-laki, aku lahiran di rumah sakit umum Banjarnegara, karena aku lahiran di tempatnya mertua. Aku lahiran di rumah sakit umum waktu itu tahun 2013. Anakku laki-laki, hari Kamis malam, pokoknya malam Jumat lah, seperti itu. Nah, terus sama susternya itu ditawarin, ibu mau nggak langsung pakai IUD gitu. Terus kan dia ngejelasin kalau IUD itu KB paling aman, tidak ada efek samping. Terus karena ibu kan menyusui, jadi kalau IUD itu tidak ada efek samping ke ASI gitu. Jadi ASInya itu lancar gitu. Jadi ya udahlah, setelah beberapa penjelasan dan keterangan, akhirnya aku mengiyakan, suamiku juga mengiyakan, ya udah gitu. Soalnya waktu itu aku belum IUD itu gimana ini dipasang IUD-nya dipasang. Nah waktu itu aku ingatnya IUD-nya yang berbentuk T itu, seperti itu. Terus waktu dipasangnya si IUD-nya, karena emang benar-benar aku habis ngelahirin banget gitu. Jadinya gimana sih rasanya dipasang itu gitu. Aku aku pribadi itu nggak tahu, soalnya kan namanya habis melahirkan, mungkin kan antara memasang IUD sama melahirkan pasti lebih sakit ya, lebih nikmat melahirkan. Melahirkan itu kan perjuangannya tuh ya pokoknya, apalagi anak pertama kita belum punya pengalaman ya, pokoknya
lah gimana lah aku sampai digunting. Ya, alhamdulillah sih normal, tapi ya untuk anak pertama aku benar-benar perjuangannya itu lebih 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 perjuangan itu lebih dibandingin sama anak aku yang kedua gitu. Di anak pertama itu pas habis melahirkan juga aku langsung mengiyakan itu, karena emang aku belum apa ya, belum terlalu banyak tahu tentang apa ya, pengetahuan tentang KB, tentang kontrasepsi seperti itu. Pokoknya dikasih tahu keterangan, dikasih tahu penjelasan seperti itu, udah aku iyain aja. Jadi langsung setelah melahirkan, soalnya dibilangnya gini, jadi kalau setelah melahirkan nggak sakit itu nggak berasa, karena udah berasa dari lahirannya itu kan, kita udah nggak 1000 rasa sakit itu udah terasa. Jadi sampai aku kan sampai digunting tuh ke arah belakang untuk apa ya, lubang si lahirannya itu, jadinya terus dijahit pokoknya udah jadinya ketika memasang IUD-nya itu aku udah nggak tahu lagi rasanya itu seperti apa, karenanya udah bercampur, udah mungkin udah mati rasa atau apalah gitu. Jadinya tahu-tahu kan ya udah dipasang, diliatin doang, terus katanya dipasang gitu. Terus ya yang terlihat, yang tahunya setelah aku kan dijahit, jadinya yang dijahit ini bukan karena pasang IUD-nya, dijahit ketika dijahit bekas jalan lahir gitu. Jadi apa ya, kalau aku pribadi bagaimana rasanya dipasang IUD itu, aku emang nol banget, zero banget, aku nggak ngeh. Tapi sama apa, sama susternya itu kan dikasih tahu nanti ini harus diperiksa 1 minggu setelah dipasang. Lalu 1 minggu ya apa 2 minggu, udah lama sih, aku udah hampir lupa, kayaknya 1 minggu, terus 1 minggu apa 2 minggu lah gitu. Terus 1 bulan pertama setelah pemasangan, selanjutnya 3 bulan pertama setelah pemasangan, itu maksudnya harus kontrolnya itu gitu, harus dikontrol lagi jahitannya, apa takutnya posisinya itu berubah atau seperti apa. Itu periksanya itu boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, boleh ke dokter langsung yang masang, atau ke dokter yang lahiran, atau pokoknya ke yang biasanya memeriksa ya. Kalau apa ya, dokter lahiran udah otomatis kan bisa masang IUD lah, seperti itu. Kayak misalnya bidan lahir udah pasti kan bisa masang IUD gitu. Pokoknya kita harus kontrol dari 1 minggu setelah pemasangan, pokoknya 1 minggu apa 2 minggu, terus sebulan setelah pemasangan, 3 bulan, 6 bulan, selanjutnya 1 tahun per 1 tahun. Karena waktu itu aku dikasih taunya aku dipasang yang jangka waktunya itu yang 8 tahun gitu. Terus selanjutnya tapi aku nggak nyampe 8 tahun itu udah dibuka, karena emang udah pengen program hamil waktu itu. Tapi nanti ya ceritanya. Nah, kalau aku sendiri ngerasainnya pakai IUD kan ada kayak hurufnya yang aku kan pakai yang T seperti itu. Jadi kan ke sini ada kayak benang apa ya, kayak benang kalau kita main layangan itu, seperti itulah, yang ke bawahnya itu yang ngawirnya itu panjang gitu. Nah, aku kan ketika abis, kalau misalnya pipis kadang kan kalau abis pipis itu kayaknya ke bawah gitu, karena kepanjangan itu berasa panjang. Terus aku pernah konsultasi sama bidannya, ini kok maksudnya aku ngerasanya agak terganggu gitu, dan kata bidannya boleh kok dipotong gitu ya, pokoknya senyamannya kita gitu, asal jangan terlalu pendek gitu. Akhirnya aku motong sendiri pakai gunting gitu. Ya kalau mau pakai gunting ya, maksudnya nggak dipotong di bidan gitu, enggak. Waktu itu aku hanya konsultasi, dan aku pemeriksaan selama aku memakai IUD itu hanya 1 kali setelah melahirkan 2 minggu. Itu aku periksa, karena aku kan belum paham gitu, belum paham gimana ya, aku manut bae lah gitu. Nah, terus yang diperiksa kan, terus kata bidannya ini posisinya bagus, jahitannya juga bagus, nggak ada yang gimana. Jadi ternyata kenapa kita harus kontrol, jadi takutnya jahitannya kebalik, apa posisinya bergeser, apa gimana gitu, makanya kita harus kontrol. Tapi untuk aku pribadi, aku ngerasanya nyaman-nyaman aja sih, memakai IUD itu rasanya ya nyaman-nyaman aja sih. Terus mungkin karena aku emang pas pakai IUD itu pertama kali aku menggunakan kontrasepsi, jadi aku belum bisa ngebandingin antara KB yang ini, yang itu, sama yang dia gitu. Aku belum bisa membandingkan, jadi aku ngerasanya
aku nikmatin aja. Kata orang kan kalau pakai IUD begini begini begini, yang aku rasain pribadi sih kalau untuk head bulanan aku lancar, aku ngerasa lancar ya kayak kita waktu masih gadis aja, masih sebelum nikah gitu. Cuman aku emang yang menjadi kadang waktu itu keluhan itu emang ya kayak kita gadis sering merasa sakit di pinggang kalau mau dapet itu, kalau mau datang bulan. Terus apa ya, kalau haid itu lancar banyak ya, pokoknya nyaman aja. Terus apa ya lagi ya, kalau katanya orang kan kalau pakai IUD kalau mengangkat yang berat-berat itu berasa apa gimana. Kalau aku pribadi karena mungkin emang akunya minim banget pengetahuannya waktu itu, jadinya aku merasa ya biasa aja, aku hanya menikmati alurnya aja seperti itu gitu. Aku itu nggak nyampe, terus aku lepas IUD ketika anakku usia sekitar 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah atau 3 tahun lah, sekitar segitu. Itu bukan karena aku gimana ya, bukan karena aku ngerasa IUD itu begini, ngerasa IUD itu begitu. Dan alhamdulillah aku suamiku juga apa ya, no comment, nggak apa ya, no comment, nggak, maksudnya nggak no comment ini itu gitu. Karena mungkin aku pribadi, suamiku juga maksudnya kita itu pengalaman pertama lah, pas aku memakai KB gitu, jadi aku nggak tahu ya, suamiku juga mengalir aja begitu aja gitu, nggak ada komentar ini itu. Dan setelah waktu dibuka aku ini ya tahu itu rasanya. Dan kalau menurut aku itu nggak ada apa-apanya, sakitnya biasa-biasa aja, nggak ada yang dirasain sakit. Cuma kan emang aku juga minim banget pengetahuannya. Aku langsung datang ke puskesmas waktu itu. Aku di puskesmas Cianjur itu, bukannya karena aku orang Cianjur ya. Aku orang Cianjur, aku waktu buka itu di Cianjur, nggak di Banjarnegara. Waktu pasang di Banjarnegara. Pasangnya di rumah sakit, bukannya di puskesmas gitu. Nah terus aku bilang mau buka IUD gitu. Cuma kata bidannya kalau mau buka IUD itu ibu harus dalam keadaan lagi head, tapi misalnya udah bukan head yang lagi banjirnya, yang lagi banyak-banyaknya, enggak, tapi udah mulai sedikit gitu, udah ya yang kayak ngeplek begitu. Jadi kenapa harus seperti itu, karena katanya jadi si rahimnya apa pokoknya yang jadinya masih lentur gitu, masih kebuka dengan sendirinya. Jadi mengurangi, jadi nggak sakit, mengurangi rasa sakitnya itu. Jadi kalau kita lagi datang bulan secara otomatis kan si darah ngalir gitu kayak gitu, jadinya si dianya itu kebuka gitu, si mispi kita tuh mungkin ya si rahimnya itu jadinya nggak kaku, nggak keras gitu, jadinya kan agak-agak lentur gitu. Nah terus aku itu sampai datang 2 kali, karena waktu pas aku mau buka itu aku kan nggak tahu harus dalam keadaan seperti itu. Terus dia bilang ya seperti itu. Kataku ya, maksudnya kalau begitu nanti aku datang lagi, karena sekarang pas aku datang waktu itu aku nggak lagi dalam keadaan head gitu. Jadi aku nunggu bulan berikutnya ketika aku datang head. Aku juga sempet ke dokter ya, sama seperti itu penjelasannya gitu. Jadi aku nunggu sebulan kemudian, dan akhirnya aku buka di puskesmas gitu. Kalau untuk pembukaannya sendiri aku sih ngerasain yang sakit apa gimana gitu, enggak sih kalau aku pribadi. Tapi itu emang cocok-cocokan ya, mungkin lain orang lain lagi gitu. Kalau pasti bukanya gitu cuman ya kayak orang posisi kita melahirkan seperti itu ya, otomatis ya tanpa ya posisi seperti orang melahirkan nggak pakai celana sih, seperti itu ya. Pokoknya celana dalam otomatis dibuka, orang dibuka yang dari bawah ya. Terus kayak dimasukin alat kayak yang buat nyari ya buat itunya gitu, alat kayak cucur bebek apalah, aku nggak terlalu paham ya, semacam seperti itu. Tapi itu prosesnya menurut aku nggak lama, maksudnya mungkin hanya 2-3 menit. Jeda dulu ya, kita tunggu dulu ya adanya sampai beres. Ya pokoknya seperti itu ya, prosesnya itu nggak lama ya, kurang lebihnya antara sekitar 3-5 menit mungkin lamanya seperti itu. Terus
si bidannya juga ketika ngambil itu kan sampai ngajak ngobrol aku, jadi akunya tuh nggak tahu, nggak berasa, tiba-tiba kata bidannya, udah nih bu seperti ini, si alatnya itu diliatin, si IUD yang udah dibukanya itu diliatin sama dia nih seperti ini gitu. Dianya malah bilang kalau mau dibawa ibu boleh silakan, maksudnya buat bukti buat suami kalau alatnya udah dibuka gitu kan. Dia ya pasti ditanya juga, soalnya ini kan untuk yang 8 tahun kenapa udah mau dibuka. Terus aku bilang karena aku udah lepas dari masa menyusui udah 2,5 tahun lebih lah waktu itu. Terus aku insya Allah pengennya kalau dikasih pengen program lagi, pengen punya adik gitu, seperti itu. Tapi dan aku punya anak lagi itu cukup lama sih. Aku kurang tahu ya, mungkin kalau anak sih rezeki ya, karena kan katanya kalau IUD itu nggak pengaruh. Aku kan hanya biasanya dapetnya biasanya yang udah biasa, kalau udah lepas IUD biasanya kalau dapet lagi, maksudnya hamil lagi kira-kira berapa lama. Aku kan sempet nanya sama bidannya. Nah, kata bidannya itu sih masing-masing orang, ada yang langsung, ada yang langsung juga, ada yang ya nunggu. Aku tuh cukup lama sampai rasanya aku tuh apa ya, saking aku kan awal-awal pengen banget, pengen lagi gitu cepet-cepet punya baby. Cuman kurang lebih hampir sekitar 4 tahunan, ketika anakku 6,5 tahun aku baru melahirkan lagi. Ya ketika kurang lebih anakku usia 6 tahun aku baru dapat lagi yang kedua, seperti itu. Jadi ya kalau ngaruh hormon apa enggaknya aku juga katanya kan enggak, cuman kalau pengen punya anak laginya biasanya kan udahlah pakai IUD, jadi ketika pengen program punya anak itu nggak lama gitu, nggak nungguinnya lama, soalnya nggak mengganggu hormon. Itu sih emang kembali ke diri, maksudnya ke ya kitanya juga, mungkin ketika dalam keadaan subur apa enggaknya. Terus ya namanya anak itu emang rezeki kalau emang udah saatnya kan insya Allah pasti dikasih, seperti itu kalau pengalaman aku mah. Jadi kalau emang kalau KB itu sih kalau menurut aku pribadi ya apa ya cocok-cocok kan. Kalau aku pribadi sih nggak ngerasa ada yang gimana banget gitu, aku ngerasa sih nyaman-nyaman aja waktu memakai IUD. Jadi segitu aja dulu share tentang pengalaman aku memakai IUD. Dan kalau untuk bunda-bunda sendiri gimana nih ketika memakai IUD? Mungkin kan bukan cuma aku doang ya yang memakai IUD, pasti banyak bunda-bunda di sana yang mungkin memakai IUD karena berbagai alasan. Mungkin karena kayak aku minim pengetahuan, awalnya ditawarin ya udah aja gitu, karena emang mungkin katanya kan kalau orang darah tinggi itu paling aman pakai IUD. Nah silakan bunda-bunda dan mams semuanya, silakan tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sebelum meninggalkan channel aku, jangan lupa like-nya, subscribe-nya dipencet, dan jangan lupa di-share di semua akun media sosial kalian. Dan mudah-mudahan pengalaman aku ini bisa bermanfaat juga buat mom semuanya yang udah nonton. Begitu, mudah-mudahan pokoknya bermanfaat, amin ya. Dan jangan lupa tonton juga video-video aku yang udah-udah, dan yang nanti berikutnya juga jangan lupa ditonton. Jangan lupa pokoknya di subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, jadi kalau aku update video langsung dia dapat notifikasinya, bisa langsung ditonton. Oke, terima kasih ya untuk bunda semuanya yang udah nonton video ini sampai beres. See you next on my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next on my video and you dadah, bye bye.